يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ya, sama-sama. Ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'dhamu ala ibadi al-minnah bima dafa'anhum kaidus syayatin wal fandah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li talabil ilmi taqarruban ila Allah. Selanjutnya kita musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Allahumma arzuqna sakinatal qulubi bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi bidzikrika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Laudatin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram syanillahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minal anbiya'il mursalin wal awliya'i was-sahabati wat-tabi'in al-mukhlisin wa ulama'il 'amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal muhaddisin mufassirin mujahidin fi sabilillah yajma'un al-musannif hadzal kitab Abu Hamid Al-Ghazali nafallahu bi ulumi syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang tidak terlupakan untuk orang tua kita semuanya yang begitu banyak jasanya kepada kita, mari kita kirimkan doa Fatihah. Kalau kita membaca Fatihah itu sudah lengkap, intisari dari Al-Quran diperes jadi surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran. Kalau ibarat ampas kelapa diperes jadi santan, itulah surah Al-Fatihah. Kita doakan mereka, guru-guru kita, orang tua kita yang telah tiada, yang ada di alam barzah. Wabil khusus untuk almarhum Keji Masyur Rahman bin Harman. Mari kita doakan semuanya, kita sebut namanya. Semoga mereka tenang di sisi Allah, diberikan kemuliaan di alam barzahnya di sisi Allah, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu dzunubahum ila ruhi. Dan juga untuk jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dari awal sampai saat ini, mereka yang telah mendahului kita, semoga juga mereka pengorbanannya, wakafnya min ahlil jannah diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah bisa duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini. Semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, Pak. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bimakna kita tidak akan meninggal, berharap jangan sampai kita meninggal kepada Allah Subhanahu, meninggalkan dunia ini kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cirinya orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang tidak mau meninggalkan, melewatkan amal soleh barang sekejap pun dengan sengaja. Ada amal soleh, ada aktivitas amal soleh, dia tinggalkan dengan biarin besok juga masih ada. Itu ciri-ciri yang diragukan husnul khotimahnya. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah para bapak yang hadir di sini tidak mau melewatkan kesempatan baik amal soleh yang kita bisa melakukan. Jadi cirinya orang yang suul khotimah itu membiasakan diri melalaikan amal soleh yang dia sanggup untuk melakukannya. Maka dari itu kita tetap bermunajat kepada Allah supaya akhir kita ini wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita semuanya berpasrah semerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala syariatnya. Para jamaah rahimakumullah, kita hitungan berapa hari lagi puasa ya? Tinggal ya Ahad depan ya, Ahad atau Sabtu depan kita sudah saum. Selayaknya orang mau pergi ke tanah suci, ada manasik dulu Pak. Nah ini manasik puasa ini insya Allah hari ini kita akan tuntaskan ya, sampai nanti jam 6:15 insya Allah, sampai waktu syuruk lah. Gak apa-apa kita tuntaskan. Orang mau pergi umroh itu khusyuk Pak ibadahnya. Kenapa? Karena dipandangnya itu materi, mahal ke sono naik pesawat, mau ke tanah suci 35 juta, 40 juta, ada yang 50 juta.
Serius ibadahnya, karena yang dilihat seriusnya itu bayarannya. Itu cuma 9 hari, Pak. Ini kita mau masuk ke bulan suci. Kalau ke sana pesawatnya nggak ikut suci, Pak. Ya, pramugarinya nggak ikut suci. Karena yang sucinya adalah tanah haramnya saja, Mekah dan Madinah. Tapi kalau ini Ramadan, yang sucinya itu adalah bulannya. Jadi semua yang ada di dalam bulan itu, dari mulai detail-detailnya, harinya suci, waktunya suci, jamnya suci, detiknya suci, tanahnya suci, langitnya suci, barang-barang kita ke bawah suci. Semua ibadahnya ngangkat karena ada di bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah. Ramadan hadir untuk menjawab dari anggapan manusia yang suka suuzon kepada Allah. Saya tidak bisa umroh, tidak bisa haji karena saya miskin. Padahal ke Mekah, ke Madinah itu mau mendatangi tanah suci. Maka Allah sebelum mereka berpikiran negatif, diberikanlah yang dinamakan Ramadan, bulan yang suci. Nah, para bapak, makanya jawab langsung sama Allah. Jangan sampai, ya Allah saya nggak bisa ke Mekah. Ada Ramadan. Pahalanya berlipat ganda. Insya Allah kita bahas semua. Kalau manasik umroh sudah pada dibahas, ini manasik Ramadan sebagai tarhib. Pengajian terakhir, pekan terakhir di bulan Sya'ban, kita isi dengan tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Ini yang menyambut Ramadan kayak gini, Pak. Isinya sambutan Ramadan, menyambut Ramadan. Ilmunya pembekalan gitu ya. Ya. Saudara-saudara kita, para pemimpin kita kan di retret dulu, Pak. Pembekalan. Ini pembekalan Ramadan. Jangan sampai kita udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun puasa, tapi nggak ada efeknya dalam pembentukan jiwa kita, para. Ya. Kalau dilihat itu, kita ini sekarang ibarat pohon, Pak. Pohonnya udah masuk matang, Pak. Kalau pohonnya pohon pohon duren, berarti kalau yang tua itu bisa buahnya lebat, bisa juga kering batangnya. Kita ini termasuk yang mana dalam perawatan pohon itu? Tua sudah pohon kita. Nah, dalam tumbuhan menyuburkan rohani kita ini, kita tuh sudah yang berbuah atau yang masih banyak uletnya gitu. Coba ayo kita berpikir. Jadi ibarat pohon itu kita udah tua. Ya. Kalau tua nggak berbuah, sama orang-orang tuh ditebang, Pak. Aduh, ini nanti gimana ada angin rubuh, mana udah nggak berbuah lagi. Tuh, ibarat orang makin tua makin nyebelin. Ya, sikapnya galak, apalagi udah galak pelit. Waduh, udah gitu seuzon mulu. Waduh, tebang aja lah kan. Begitu tebang nggak jadi apa-apa. Udah dibakar aja katanya. Jadiin apa? Jadiin kayu bakar. Mending masih alhamdulillah. Ini mah udah begitu jatuh rubuh, habis jadi apa? Jadi puing-puing berserakan. Aduh, rugi nggak? Rugi. Nah, kita punya tugas. Punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita khalifahnya, tumbuhannya, hewannya semua namanya juga khalifah, sultan, mereka yang akan melayani kita. Bukan kita yang menjadi pelayan bagi sekelilingnya. Jadi kita yang harus menjadi pelayan
Bukan jadi pelayan dunia, tapi dunia yang melayani kita. Seharusnya seperti itu. Baik para jamaah sekalian, tentang masalah puasa Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengutip sebuah hadis, fa inna shauma, beliau menyimpulkan dulu dari beberapa hadis, yaitu kesimpulan beliau, fa inna shauma rub'ul iman, sesungguhnya saum itu adalah seperempat dari iman. Maksudnya gimana? Kalau orang itu tidak ada iman, pasti mudah berbuat maksiat. Tidak semata-mata orang berbuat maksiat kalau ada iman. Tidak semata-mata orang itu melihat tontonan yang tidak senonoh kalau ada iman. Maka kalau iman kita habis, amunisi iman habis, mau kita naikkan, mau kita upgrade, puasalah. Sudah otomatis seperempat imannya naik. Ada seperempatnya saja bisa menahan orang dari berbuat maksiat. Karena ketika maksiat itu terjadi, iman itu lagi nggak ada. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengambil dari hadis Rasulullah, as-saumu nisfus sabr. Saum itu setengahnya dari sabar. Jadi saum setengahnya dari sabar. Karena di hadis lain disebutkan as-sabru nisful iman. Sabar itu sebagian dari iman. Maka puasa ini adalah seperempatnya dari iman. Seperempatnya alhamdulillah Pak, bakalan dijilat api neraka. Karena orang ada seperempatnya iman. Para jamaah rahimakumullah, hitungan itu akan menjadi kita bahwa untuk melatih kesabaran diantaranya puasa. Kira-kira puasa kita udah bisa jadi orang sabar belum nih? Nah kalau goalnya belum kita raih, padahal tumbuhan ini udah makin tua, takut keburu ditebang nih Pak. Sekarang saatnya. Mau nunggu Ramadan kapan lagi? Sekarang saatnya. Ini momen terbaik saya bertemu dengan Ramadan. Saya tidak yakin Ramadan depan akan hadir lagi. Harus begitu. Itu tanda ciri-ciri orang yang husnul khatimah. Karena bagi orang yang sabar, Allah janjikan sesuatu, yaitu was-sabru. Kata dalam Al-Quran disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupi pada orang-orang yang sabar ajrahum, pahalanya bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Jadi Allah akan memberikan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Para jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahulufu famis shaim atibu 'indallah min rihil misik." Yaqulullahu azza wa jalla, "Innama yadurru sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasamuli wa ana ajzibi." Ini perlu diketahui bahwa dalam hadis ini ada dua kategori. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Walladzi nafsiya biyadihi, demi jiwaku yang ada padanya, lahulufu famis shaim, aroma mulut orang-orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihi misik, dari aroma misik. Yaqulullahu azza wa jalla. Nah, baru di sini kalau sampai situ hadis nabawi Pak. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yaqulullahu azza wa jalla, ini udah hadis qudsi, yaitu sumbernya dari Allah, disampaikan oleh baginda Rasulullah. Bedanya dengan Quran apa? Kalau Quran itu Rasulullah hanya menerima, hadis qudsi dengan Quran itu bedanya Rasulullah tinggal menerima. Kata-katanya dari Allah, idenya dari Allah, disampaikan oleh utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Rasul langsung menerima. Kalau ini disampaikannya oleh baginda Rasulullah sendiri.
Maka apa katanya? Innama yadurru syahwatahu, sesungguhnya mereka menahan syahwatnya, makannya, minumnya, li ajli, karena aku, fasaumu li wa ana ajzibi, maka saum itu untukku dan aku yang memberikan pahalanya. Kan gak mungkin Rasulullah berbicara seperti ini, saum itu untukku dan aku memberikan pahalanya, gak mungkin. Nah kalau orang gak paham ini, membaca secara literal langsung, lah kok Rasulullah puasa untukku? Nah gitu ya. Ini pemahaman tentang masalah hadis qudsi dan hadis nabawi. Para jamaah sekalian, jangan bosan dengan hadis ini karena akan ketemu terus nanti. Ya, udah dibacain sering aja belum sampai bisa menggoreskan kesan di dalam hati, Pak. Oh, udah hafal itu ayat hadis itu, saum itu untukku dan aku yang memberikan pahalanya, tapi tidak bisa berkesan di hati. Buktinya apa? Ramadan masih santai, masih banyak waktu terbuang. Itu kita harus evaluasi. Ya. Maka ngaji itu adalah evaluasi terbaik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhulu illa shaimun. Bahwasanya di surga itu, bagi surga itu ada pintu, dan disebutkan pintu ar-rayyan itu untuk orang yang berpuasa. Nah, wa huwa mau'udun bil qaillah, dijanjikan akan bertemu dengan Allah. Itu yang poin terutamanya. Pak, saya mau tanya nih, kira-kira Bapak kalau setiap pagi ada parsel buah di depan rumah, ya, nggak tahu siapa pengirimnya, penasaran apa enggak? Penasaran apa enggak? Penasaran. Kalau penasaran, ya berarti itu normal. Kalau nggak penasaran nggak normal. Ini setiap hari ada zat yang mengirimkan nyawa kita kapanpun kita mau. Padahal kita nggak nitip. Mau tidur, tidur aja. Ya, mau tidur. Pak Heru, kira-kira Pak Haji, kalau mau tidur, ya Allah nitip nyawa saya, gitu nggak? Nggak ada. Tidur aja blek. Terus nyawa kita dititipin siapa? Gratis lagi. Allahu Akbar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini di surah Az-Zumar ayat 42. Ini para jamaah sekalian, ini ada zat kok baik banget. Ya, saya makan gorengan nggak ikut ngapa-ngapain, tiba-tiba jadi tenaga, jadi kotor, keluar di kotoran. Bayangin kalau kita makan nasi uduk, makan lontong sayur, makan sop buah, nggak keluar, gimana Pak itu? Kita cuman makan doang, menikmati, nggak ngurusin tuh sampai mana tadi gorengan gue ya? Enggak. Nih, ya, fans lontong semua nih, ya. Pak Guru Tatang, iya, cuman makan doang. Itu ada zat yang maha baik, yang Rahman Rahim. Masa kita nggak penasaran? Mana? Bagi orang yang berpuasa, beliaulah akan diberikan janji oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang nggak penasaran, repot Pak, nggak mungkin. Ini siapa sih ngirim parcel? Nah, rasa kepenasaran itulah yang kita bawa. Nanti kita ingin ketemu Allah. Ini siapa yang suka ngirimin nyawa tiap hari? Padahal saya nggak minta. Begitu alarm bunyi kok ada lagi ya. Padahal di video Pak, sekali-kali di video Bapak sama keluarga. Nih, lu kalau lagi tidur begini diajak ngomong nggak mau, mati lu sama orang mati. Coba sekali-kali pembuktian gitu bahwa hebat Allah itu, luar biasa Allah itu. Cuman kita nggak merasakan karena kebodohan kita. Karena kita nggak mau memperhatikan ya detil-detilnya. Coba lagi ngorok, ajak ngomong. Dijelek-jelekin nggak bakal ngambek, ya kan? Ada orang yang wibawanya luar biasa, coba aja, ya, dicemooh, dicaci maki, dia diem aja. Apa bedanya sama orang mati? Betul? Maka di ayat itu sebutkan tadi di ayat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus. Allah lah yang mematikan seluruh jiwa. Hina mautiha, ketika dia mati. Ketika dia maut. Walati lam tamut fi manamiha, kalau bagi orang yang belum meninggal
fi manamiha, pada saat dia tidur. Allah yang menjaga ajal kita, yang menjaga apa? Ruh kita. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, Allah tahan lagi ruhnya orang yang sudah meninggal, Allah tahan. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut yursilul ukhra, dan dikembalikan lagi bagi mereka ila ajalim musamma, sampai batas waktunya. Ini Netanyahu nih, waduh jahatnya luar biasa. Tapi karena belum ada kontrak mati, dikasih lagi nyawanya sama Allah nih. Jadi bukan Allah nggak sanggup, ya ngebejak-bejak Israel itu bukan nggak sanggup Pak, cuma digulung doang sama Israel, Pak Jibril juga kelar Pak. Jadi jangan sampai punya pikiran kok umat Islam nggak dimenangkan sama Allah. Ada rahasia lain. Jibril itu sayapnya 600 Pak. Yang satu sayapnya saja 600 nih. Kalau kita taunya sayap burung itu 2 ya. Ya. Ini sayapnya 600. Satu sayapnya kalau dibentangkan ini dari masyrik ke maghrib. Lihat di tafsir Al-Maraghi ada, di tafsir-tafsir yang Turos ada, Ibnu Katsir ada. Jadi kalau misalnya dari masyrik ke maghrib, ya dari barat ke timur, nutup semua apa? Dunia ini. Ya kalau Israel mungkin ujung aja Pak, ujung apa? Ya ujung dari sayapnya aja udah dikibaskan gitu, bus, hancur semua. Jadi jangan mengecilkan Tuhan tidak bisa membantu apa orang Palestina, tapi ada rencana Allah ya. Mudah-mudahan ini recovery setelahnya hancur Palestina ya Pak ya. Nah, ini lagi recovery lagi. Maka bertemu dengan Allah adalah tujuan bagi orang yang beriman. Selama ini saya taat tapi saya nggak tahu orangnya, saya nggak tahu makhluknya. Saya nggak tahu zatnya. Jadi ngukur Allah jangan sama orang kayak orang-orang murtad Pak. Saya nggak percaya Tuhan karena Tuhan tidak bisa dibuktikan. Ada yang bisa dibuktikan secara fisik kalau makhluknya emang makhluk yang visible atau bisa terlihat. Tapi ada yang makhluk metafisis, yaitu yang tidak bisa dilihat. Bakteri Bapak bisa lihat? Nggak bisa. Virus Bapak bisa lihat? Nggak bisa. Tapi coba begitu virus nyerang kita, meriang Pak, COVID. Itu tidak semua, dan tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Bapak lihat mobil kan, covernya doang, bensinnya kelihatan? Enggak kelihatan. Coba-coba bilang ini mobil kagak ada bensinnya, kenapa? Kagak bisa dilihat. Orang gila itu. Tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Maka ngukur keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan kalau Allah adalah zat yang metafisis, maka metafisika, maka diukurnya dengan hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Adanya langit, adanya bumi, pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Itu. Nggak mungkin ada langit, ada bumi tiba-tiba ada, nggak mungkin. Ya, dulu misalnya ini Reni Jaya sawah, ini yang sudah sepuh-sepuh kan tahu ini ada sawah, ada bukit. Tiba-tiba ada bangunan, pasti kita berpikir ada bangunan, pasti ada yang bikinnya. Walaupun kita tidak melihat pada proses pembuatannya, betul. Tapi kita yakin pasti di bangunan ini ada yang bikin. Begitu pula alam semesta ini. Dan Allah nyatakan itu di dalam Al-Quran. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yasibkum billah. Nah, gitu ya. Jadi Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran. Maka di Ramadan ini nanti kita akan digiring untuk kembali iman, percaya kepada Al-Quran, dan membuat Al-Quran itu ada di depan kita, jadi imam kita. Jadi sekali lagi, pertemuan dengan Allah adalah pertemuan yang betul-betul menjadi prioritas dan cita-cita orang yang beriman. Maka hadis di Ramadan itu farhatani lis-shaimi farhatani. Ini hadis dari Bukhari, ini hadis Bukhari.
Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ya, bertemu dengan Allah itu nanti kita bisa komunikasi, ya Allah, gimana sih cara prosesnya itu, pembuahan itu, tolong gambarkan. Wah, nanti bisa digambarkan. Suami istri aja seneng lihat USG, Pak. Bayar lagi mahal, apalagi yang 4G ya. 3D aja udah bagus, apalagi 4D. Wah, ini seneng banget lihat bayinya. Nah, nanti kita bisa niat minta lihat, ya Allah, prosesnya kayak gimana. Bisa. Segala sesuatu kalau kita sudah di mana? Di surga. Makanya jangan nolak, Pak, kalau diajak ke surga ya. Mau ke surga? Aduh, Masya Allah, siapa yang gak mau ya. Tapi besok mau. Kalau ke surga besok mah saya harus mati dulu, Pak Ustaz. Iya. Para jamaah rahimakumullah, puasa itu dimaknai dua, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, anna shauma kaffun wa tarakun. Puasa itu adalah mencegah, wa tarakun, dan meninggalkan. Yaitu wa huwa fi nafsi sirran laisa fi amalin yushahid. Meninggalkan dalam jiwa apa yang tidak terlihat, karena wajamu amalit ta'ah bi musyahadin. Kalau amalan taat yang lain itu terlihat, sholat kelihatan, zakat terlihat, haji bisa terlihat. Sholat kelihatan, haji kelihatan, zakat kelihatan, syahadat diucapkan, tapi saum itu tidak terlihat. Bapak silahkan sahur dari rumah, begitu ke tempat kerja boleh jadi. Kalau tidak ada iman kita bisa berbuka puasa. Bapak bilang A, bilang B, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Mengukur kita, kedalaman kepercayaan kita, itu bisa lewat puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa shaumu la yarahu illallah azza wa jalla fa innahu amalun fil batin bis sabri wal mujarrad. Sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, saum itu tidak terlihat kecuali oleh Allah. Fa innahu amalun fil batin, ini adalah amal batin, bisabri, dengan sabar, wal mujarrad, dan mengosongkan diri. Artinya hanya berpangku tangan kepada Allah. Biasanya kata Ustadz Mahmud ini, saya kalau 3 jam aja, jangankan 3 jam, sejam aja nahan lapar, perih, Pak. Nah, ini karena kita tidak mujarrad, masih berpangku tangan, tidak mengosongkan diri, masih mana makanan ini, sejam lapar perih, Pak, kayak saya. Tapi begitu kita puasa, udah niat bersandar diri kepada Allah, alhamdulillah nggak ada perih. Nah, coba kalau sama orang yang nggak biasa puasa mau berat banget, berat, Pak, saum itu bagi orang yang nggak biasa. Bawaannya gue mati, di gue mati. Alhamdulillah ya, gitu ya, jadi dia. Ini yang saya jelaskan, ini baru syarat sahnya. Nanti ada lagi syarat batinnya. Ini penting ini. Minta pokoknya jam 6.15 lah minimal ya. Jangan buru-buru ya, Pak ya. Tenang. Saya percepat ini juga. Skip kan. Para jamaah rahimakumullah, yang kedua, jadi tujuan berpuasa itu annahu qahrun li aduwillah azza wajal. Ini serangan terhadap musuh Allah azza wajalla, yaitu siapa? Setan. Kenapa? Fa inna wasilatus syaitan la'anallahu asyahwat. Sesungguhnya wasilah, jaring setan itu adalah syahwat. Wa inna ma taqwa syahwatu, sesungguhnya kuatnya syahwat itu bil akli wasyarab, dengan makan dan minum. Makanya kita puasa itu lemas untuk fisik, nutrisi buat rohani. Begitu. Bapak itu sudah dipensiunkan usia 60-an. Sebetulnya bukan bingung gimana saya mau harus makan. Ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan gimana bingung cari makan, bukan. Justru saya harus mengurangi makan dengan jalan puasa. Jadi pensiun gak usah bingung.
Saya biasa gaji 30 juta, gaji 20 juta dari 10, sekarang cuma 3 juta umpamanya pensiunan. Puasanya tiap hari, Pak. Ya. Memang sudah wayahnya gitu. Dari karbo dikurangi gitu kan. Nah, kalau mau disamakan saja memang berat. Jadi akhirnya kita masih diperbudak oleh aktivitas yang harusnya udah ngurusin gimana caranya nih menghilangkan ya ulet-ulet di dalam tumbuhan ini. Masih aja terus asik tumbuh. Akhirnya apa? Bulunya rontok semua, ya, mati dengan akar-akarnya. Khawatir gitu. Emang pensiunan kan berkurang tuh. Ya memang harus mulai ngeret, yang tadinya jalan-jalan turun. Ya kalau mau disamain terus stres yang ada. Post power syndrome kesananya itu ya. Aduh. Ya. Harus prihatin, memang udah wayahnya. Innama taqwa syaiton, takwa itu kuat. Dari kata kekuatan ya, kekuatan setan itu bersumber dari makan minum. Walidzalika inna syaitana la yajri min ibni adam majrdam fadayyiku majariyahu bil ju'. Sesungguhnya setan itu berjalan pada anak Adam ini mengikuti desiran aliran darahnya. Fadayyiku, maka cegahlah majariyahu, aliran setan ini bil ju'i, dengan lapar. Nah, para jamaah sekalian, karena ini pembekalan, maka mari kita sama-sama langsung aja ke rahasia puasa. Ini insya Allah juga saya akan ingatkan lagi nanti. Kalau jadwal kultum insya Allah saya akan ingatkan lagi. Tadi syarat sah, yang penting syarat sah itu ya, imsakun anit tu'am wasyarab ya, wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubiha. Menahan makan, minum dan berhubungan dari fajar, dari terbit matahari sampai terbenam. Ya, syaratnya niat, terus menahan makan, minum dan juga berjima dari terbit matahari sampai fajar. Udah, itu mudah. Syarat sah, selesai. Tapi syarat qabul itu yang perlu diperhatikan. Yang harus kita puasain itu apa sih? Yang pertama, kita harus puasa mata. Nah, sekarang Pak Haji Lubis pengen gak naik pangkat? Pengen gak? Pengen, di mana-mana juga. Pengen penghasilan tambah? Pengen. Tapi puasa mah enggak, pengen yang biasa aja. Kalau kita puasa kita ingin naik kelas, yuk. Ya kita benahi. Ini sambil nasihati diri saya juga, Pak. Yang pertama, ghaddul basar wa kafu aniti sayfin nadhar. Tahan pandangan, menundukkan pandangan, wa kafu aniti sayfin nadhar, dan mencukupkan dari meluaskan pandangan kita. Jadi jangan kepo apa-apa. Kalau pas Ramadan mah udah diem-diem aja. Karena ketika kita kepo akhirnya kita menimbulkan ya ingin tahu segalanya, pengen tahu tentang urusan orang, akhirnya suka menjadi pemicu suuzon. Karena kita mah bukan orang benar, Pak, kadang-kadang. Ini tahu dari mana ya teh, dia beli mobil kredit, masih kredit aja, pada udah tua ya katanya. Gimana bayarnya? Kemana-mana, Pak. Kacau ini. Ya. Masih ngebangun aja dia katanya. Kalau nggak korupsi apalagi tuh. Gara-gara apa? Pengen tahu, udah sekilas-sekilas aja lah. Daripada tahu jadi makin banyak dosa gitu ya. Ila kulli ma yadumu wa yukrahu, dari yang buruk dan yang dibenci. Ila kulli, dan juga wa ila kulli ma yasghulu al-qalbu, dari segala sesuatu yang bisa menyibukkan hati. Wa yulahi an zikrillah, dan melalaikan dari zikir kepada Allah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Hakim wa sahadu isnaduhu min hadisi Hudzaifah, an-nazru sahmun mashumun min saham iblis la'natullah. Melihat itu adalah, pandangan itu busur dari salah satu busurnya iblis, laknatullah.
Faman taraka khaufan minallah, barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, atahullahu, maka Allah akan mendatangkan baginya azza wa jalla imanan, keimanan, yajidu halawatahu, yang bisa ditemukan halawatuhu fi qalbihi, yang bisa diraih olehnya kenikmatan iman dengan hatinya. Orang yang takut melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah, matanya dipuasakan, maka dia akan mendapati nikmatnya iman. Megang HP pas lagi Ramadan, yang biasa nonton ini itu, nonton TikTok apa, FB segala macam, lagi puasa. Nah, takutnya bablas. Nonton YouTube-nya ceramah sekarang Bapak. Lagi ceramah aja iklan Shopee Pak, aurat banyak. Apalagi kalau yang sengaja dicari, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ya. Makanya saya nggak bosan-bosan, maaf. Zamannya dulu mungkin 40 tahun, kita udah 40 tahun nggak pernah nonton video karena nggak ada fasilitasnya. Paling-paling buku-buku apa gitu ya, yang buku-buku yang agak porno-porno gitu. Begitu sekarang bukan buku lagi, videonya. Umur udah 40 tahun, 50 tahun. Dulu dijaga-jaga, sekarang malah jadi doyan. Ya, jadi hobi. Hati-hati ini Pak. Ini saya husnul khotimah apa sul khotimah ya? Dulu gue paling banter nonton, baca buku. Apa komik. Lah sekarang sampai videonya kita lihat yang aslinya. Nah ini perlu dievaluasi. Pak Ustadz, bener banget sih katanya. Nah, langsung cut. Ini Ramadan saatnya saya memperbaiki diri. Ramadan, di-cut langsung. Ramadan saatnya kita untuk menutup itu semua. Daripada kita yang begitu udah belum pernah yang namanya satu kali Ramadan kita hatam sekali. Mulai dari sekarang berarti startnya, nggak usah nunggu Ramadan gitu. Ya betul nggak? Nah, kalau Ramadan pengen hatam, berarti start dari mulai sekarang. Satu, puasa apa tadi? Puasa mata. Yang keduanya adalah asani hifdul lisan anil hadyan wal kidhib wal ghibah wal namimah wal fasya wal jaffa wal khusuma wal mara'i. Menjaga lisan. Yang kedua puasa lisan. Ini kalau saum Pak, habis kajian, Masya Allah, kering Pak. Mumpung sekarang. Nah, yang kedua puasa lisan. Dari apa? Dari umpatan, dari kebohongan, wal kidbi, ya, wal kadhibi dan bohong, wal ghibati dan juga ghibah, wan namimah dan namimah, ya, provokasi, ya, terus juga perbuatan kata-kata yang keji, kotor dan permusuhan, dan kata-kata yang riya, ya, dalam beramal. Atau ada lagi sekarang flexing Pak, menyakiti orang dari menyombongkan apa yang kita punya. Oh Masya Allah, rambut ditutup Pak. Ibu-ibu biasanya, kalau bapak-bapak jarang, kecuali kalau yang agak keibu-ibuan. Rambut ditutup ya kan. Oh pakaian rapi ya. Nah kacamatanya, laki gua nih katanya salah, kemarin minta kacamata yang merah, kok dikasihnya yang biru, mana 20 juta lagi. Nah itu Pak, kemarin aja gue tanya minta minjem duit nggak dikasih, kacamata 20 juta, itu menyakiti itu. Jangan dikira itu bukan, oh, itu bukan dosa, bukan, justru yang kayak gitu lebih ngeri Pak, betul nggak Pak? Ya semua rapi, pakai gamis segala macam, ya sepatu 5 juta, 10 juta, coba diperlihatkan, membuat orang lain tertarik bertanya, setelah itu dongkol, iri. Ya apa bedanya sama orang yang namanya mazonatul fitnah? Ya kalau enggak jangan, ya bisa mungkin kita itu apa? Menjaga. Ini dari flexing itu kan, kenapa orang banyak yang
meradang gara-gara flexing, orang yang suka menyombongkan diri dengan keadaannya. Orang kaya yang beneran aja nggak begitu gitu ya. Ya, ini para OKB ini ngeri ini ngeri. Nah ini bisa memicu orang lain menimbulkan kedengkian, menimbulkan apa? Ya Allah, dengki, iri, dengki gitu. Terus akhirnya suuzon gitu. Apa solusinya? Wa ilzamhu as-sukut wa shaghalahu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia harus melazimkan diam, lebih banyak diam. Nah, ya di rumah yang masih punya pasangan ya. Ini Ramadan harus berubah 100%, 180 derajat ya, berubah. Biasanya kalau dia ngomel kita balas ngomel. Ini Ramadan diem. Sehingga orang rumah tuh tahu beda Ramadan kalau Ramadan. Sampai bisa nunjuk ini beda Ramadan. Jangan disamain aja Pak, ya Allah. Ini mulut dijaga nih. Buka puasa nggak ada apa-apa. Dia mulai dah tuh mulut ngoceh. Dikasih duit apain aja sih katanya. Masa buka begini doang katanya. Nah itu harus bisa dijaga Pak, harus bisa dijaga. Ini pohon udah tua nih Pak. Takut dimakan rayap nih pohon nih ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, mari kita lihat ada kisah yang menarik. Yaitu yang pertama dari Imam Mujahid, khoslatani yufsidani shaim, ada dua perkara yang bisa merusak orang puasa, al-ghibatu wal kizib, yaitu ghibah dan juga bohong. Nah, saya kemarin tanya, ini pada saat siangnya atau malamnya? Nah, gitu. Jangan ngomongnya pas puasa dong, ntar aja habis buka. Nah, tuh. Boleh nggak pas malamnya? Nggak boleh. Justru malam itu adalah representatif Pak, ya, cerminan dari puasa kita. Kalau puasa kita di siang hari itu benar, malamnya kita bisa mencegah dari hal-hal yang membatalkan. Jadi malam itu adalah ukuran. Begitu buka puasa kita rakus apa enggak? Nah, kalau kita masih rakus berarti belum bisa menahan nafsu dengan sebenar-benarnya. Ada kisah begini. Ja'al khabar annam ra'ataini, bahwasanya ada dua orang perempuan somata ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpuasa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman Rasul ya Pak. Fajahadahuma al-ju' wal atus, memayahkan bagi dia al-ju', lapar, wal atos dan dahaga, fi akhirin nahar, di penghujung siang. Jadi masih siang lah, udah mau ke sorenya, haus lapar menyerang. Hatta kadata anta talaffa fa ba'asata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ini berkeluh kesah, maka mengutuslah ila Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, mengutus seorang utusan untuk yasta'adzanahu fil iftar, mereka untuk meminta izin untuk berbuka. Ya Rasul, itu ada dua perempuan puasa lagi payah banget pengen berbuka. Fa arsala ilaihima qadahan, maka mengutus ilaihima kepada keduanya qadahan, satu wadah ya, mangkok gitu ya Pak. Wa qala Rasulullah SAW, kul, katakan lahuma kepada si dua perempuan tadi, ki an fihi ma akal tama, kian, muntahkan, ma akal tama, apa yang mereka makan, suruh dimuntahin, padahal dia belum makan apa-apa, dia orang lagi lapar, tapi suruh dimuntahin. Faqa'at ihdahuma, pertama begitu muntahin, katanya muntahin yang ada di dalamnya, apa yang sudah dia makan. Begitu dimuntahkan,
ya nisbahu damman abiton walahman gharidon. Sebagiannya darah segar, sebagiannya lagi daging segar. Itu zaman Rasulullah nih, suruh dimuntahin. Waqa'at ukhra, dan juga yang satunya lagi suruh dimuntahkan lagi. Masalu dzalik, seumpama itu yang pertama. Wa malatahu fa'ajaban nas min dzalik. Orang-orang kaget, kok bisa muntah darah sama muntah daging padahal belum makan apa-apa. Ya. Ini salah satu mukjizat Rasulullah. Faqala hatani somata aman ahallahu lahuma. Dua perempuan ini berpuasa amma ahallallah, dari sesuatu yang dihalalkan Allah. Fa'aftarata ala ma haramallahu alaiha, tapi mereka membatalkannya, berbukanya dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Bingung orang, Pak. Qa'adat ihdahuma ilal ukhra, ya, maka satu sama lain duduk, Pak. Faja'alta yaghtabanin nas, mereka berdua ini yaghtabanin nas, gibah di antara manusia. Fahadha ma'akalta min luhumiha, ini yang di mangkok ini apa yang sudah dia makan. Tuh, ingat, ini ayat Al-Quran udah pernah dibuktikan oleh baginda Rasulullah, Pak. Ya, jadi orang lagi gibah itu dibuktikan sampai bisa keluar darah. Ya ayyuhalladzina manujtanibu katsiran minadh dhani, ya, inna ba'dadh dhani ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'du ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan. Nah itu ayyuhibbu ahadukum, apakah kalian mau ayyakula lama akhihi, memakan daging saudaramu, maitan fakarihtumu. Dibuktikan orang yang gibah langsung keluar apa? Keluar darah segar dan daging segar. Yang ketiga, puasa telinga. Kaffus sami anil isga'i ila ma makruhun, ya, ila kulli ma makruhin li anna kulla ma harrama qawlu harrama isgha'u. Dari menjaga pendengaran dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dibenci, karena setiap yang haram diucapkannya haram juga didengarnya. Seperti firman Allah, samma'una lil kadzib akaluna lis-suhti. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 42 juga. Samma'una lil kadzib, mereka mendengarkan kalimat-kalimat yang bohong. Akaluna lisuhti, dan mereka memakan barang-barang yang haram. Jadi kalau ada orang yang lagi ngibul, ada orang yang lagi gibah, tinggalkan. Kita lagi puasa. Karena pendengar juga sama. Ada orang yang lagi mengumpat kita, Pak, ya, dia dengerin itu, berarti dia satu frekuensi dengan orang itu. Udah gitu disampaikan nama kita, sering lagi. Nah itu biasanya satu frekuensi. Yang keempatnya, ini kita singkat saja. Yang keempatnya adalah puasa anggota tubuh. Kafu baqiyatil jawari anil asami wal yadi warijli wal makari anil makari. Puasa seluruh anggota tubuh dari dosa. Tangannya, kakinya, wa kaful batni, dan juga menjaga perut kita, anis subuhati, dari sesuatu yang diharamkan. Waqtal iftori, ketika berbuka. Yang kelima, supaya puasa kita meningkat, adalah alla yastaksira minat ta'ami al halal waqtal iftari bihaisu yamtali'u jawfuhu fama man wa'a abghadullah ila azza wa jalla min batni mala'in min halal. Jangan berlebihan ketika berbuka sekalipun dengan yang halal. Makanya hebat, Pak, yang buka puasa di sini habis buka sholat berjamaah. Itu hebat itu, memanage waktunya. Coba kalau di sini nggak berjamaah, apa nggak malu ya, Pak Haji? Malu. Padahal masih pengen makan, stop dulu berjamaah. Ya, sekalipun terlambat tapi itu udah mending bisa meninggalkan makan dulu. Ya, coba kalau bukber di restoran. Jarang lah, Pak, jarang yang
Kita stop dulu ya, takjil aja langsung berjamaah, jarang. Habis makan okok dulu 2 batang. Iya, ntar sholat maghribnya jam 7 kurang 15 sholat maghrib. Bahkan bukber bisa, tapi gak sholat maghrib. Ada yang begitu. Iya, Masya Allah. Demikian para jamaah sekalian. Itu diantara kita, karena waktunya juga terbatas, diantara yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, supaya tujuan ibadah puasa ini untuk membentuk kita menjadi orang yang sabar itu bisa kita raih. Kapan waktunya? Sekarang momennya ini. Jangan nunggu tahun depan lagi. Momennya sekarang. Mudah-mudahan pembekalan tadi ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan terutama untuk saya pribadi ini. Ya, semoga kita tidak menjadi pohon yang tua dan rapuh dan tidak bisa diambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi pohon jati yang semakin tua makin mahal harganya, atau pohon gaharu lah sekalian ya, seperti mutiara, seperti intan harganya. Semakin tua makin wangi, makin diburu oleh orang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina syafiina wa maulana Muhammad sallim wa radhiyallahu tabaraka taala li sahabat rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana qarabatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'limin anta rizqana al-wasi' wa anta rizqana al-amana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti sesi tanya jawabnya kita sambil santapan pagi ya, sarapan pagi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Semangat, semangat. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Saya pengen di situ, pengen direkam. Sallallahu